98,2 FM ke Radio Purnama Nada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama Ica di program spesial kita Dewan Menyapa yang alhamdulillah tayang perdana di tahun 2025 bersama Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan Bapak Haji Ahmad Fahmi SE. Selamat siang Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Ini masih pagi kan? Ica. Kalau jam 11 itu pagi atau siang, Pak? Itu masih pagi menjelang siang. Pagi, kan ada menjelang siangnya. Oh, menjelang siang. Oh, berarti kalau siang tuh jam 12 ya. Benar. Boleh gak sih? Kan ya mungkin bisa komen ya nanti ya. Baru awal sudah ini ya, sudah berdebat kita. Jadi kalau jam 11 atau jam 10 kan ke atas itu bisa dibilang pagi atau siang, terserah sama perspektif teman-teman semua ya di rumah. Dan bagi teman-teman semua, bagi sahabat-sahabat semua yang mendengarkan Ica pagi hari ini, baik yang melalui frekuensi kita di 98,2 FM ataupun melalui live streaming YouTube-nya Karadio HSS, silahkan. Kalau nanti punya pertanyaan seiring dengan dialog kita, pembicaraan kita bersama Pak Ketua, silakan pertanyaan dituliskan saja melalui live chat YouTube-nya Karadio HSS atau melalui WA kita di 0812 9518 7385. Hari ini alhamdulillah senang sekali dan suatu kehormatan untuk Ica, Bapak dan rekan-rekan Karadio di sini bisa alhamdulillah kembali kita bepandiran lawan pian setelah sekian purnama. Kayaknya ratusan purnama ya. Ratusan purnama kita kada bepandiran. Alhamdulillah hari ini bisa ngobrol-ngobrol santai bersama Pak Ketua di tengah kesibukan Bapak yang Masya Allah, yang Ica tahu sendiri tadi pagi barusan menghadiri Musrenbang dan tadi juga menghadiri Banmus. Sekarang alhamdulillah bisa sudah yang ketiga di pagi hari ini. Belum lagi nanti siang, sore atau malam. Ini pasti sibuk sekali ya Pak ya. Malah nggak ada acara lagi ya kalau aja. Karena Bapak ini Masya Allah salah satu ketua dewan yang aktif banget, super aktif. Ica lihat dari sosial media Bapak, bahkan punya Instagram, TikTok Bapak ya. Tadi juga sebelum on air kita ngobrol-ngobrol sama Bapak, ternyata memang beliau ini luar biasa, gaul sekali, merakyat sekali, Gen Z banget gitu ya Pak ya. Tadi juga menarik Ica mendengarkan apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau maunya bisa diterima oleh semua kalangan. Orang dewasa, ulama, remaja, Gen Z, anak-anak gitu. Dan itu merupakan salah satu ciri khas Bapak sebagai pemimpin Pak lah. Ya itu sebenarnya bukan ciri khas sih, tapi memang apa adanya. Pembawaan. Ya betul. Karena memang tadi juga pandangan-pandangan hidup Bapak luar biasa nih. Makanya tadi kita bicara di off airnya seru banget sama Bapak ya. Ica pengen tahu nih Pak, karena kebetulan ini merupakan periode kedua Bapak menjadi Ketua DPRD. Ketiga Pak. Sebenarnya ketiga, cuman yang pertama kan 1,5 tahun penggantian antar waktu. Oh, ya benar. Ini yang ketiga. Jadi 1,5 tahun jadi PAW dulu, kemudian Ketua DPRD periode pertama, kemudian sekarang kedua. Ya jadi yang kedua, jadi tolong doa juga semoga berjalan lancar nanti sampai di 2029. Amin. Kemudian Bapak sehat terus Pak lah, karena amin, Bapak amin, ya ini Allah. Aktivitasnya luar biasa banyak, hobinya banyak juga gitulah. Dan ini menarik nih, beliau ini bisa dibilang kalau kata anak muda zaman sekarang tuh multi apa sih, multi talent jar. Telah Bapak multi talent semuanya. Multi talent tuh ya hampir semua olahraga sih saya bisa. Nah, coba sebutin Ica, menurut Ica yang olahraga saya nggak bisa apa? Yang nggak bisa. Yang saya nggak bisa apa? Sebutin aja olahraga. Olahraga yang Bapak nggak bisa apa guys? Golf, Bapak main golf nggak? Golf sih ada. Golf bisa. Ada. Bapak biliar Bapak ada. Terus futsal Bapak main, badminton Bapak main. Badminton apalagi itu hobi utama yang paling excited ya itu. Olahraga yang Bapak nggak bisa, memainkan hati perempuan. Waduh, ini itu bukan olahraga. Itu namanya. Itu kata-kata. Ayo berarti nggak bisa sebutin olahraga yang saya nggak bisa dong. Apa yang Bapak nggak bisa emang? Ya kan saya nanya. Ayo apa yang nggak bisa? Nggak tahu Ica, menyerah. Ya semua sih kayaknya. Ya kan, berarti memang semua lini olahraga Bapak kuasai. Nah itu yang menarik nih Pak, hobi Bapak berarti ya hitungannya seperti itu. Terus kenapa awal mulanya Bapak tertarik untuk terjun ke dunia politik? Boleh dikisahkan. Ya qadarullah ya, sebenarnya segala sesuatu ini kan sudah ditakdirkan sama Allah ya. Cuman kenapa
pertanyaannya tadi kenapa ini? Ya karena pertama memang saya dulu lulus kuliah ya nikah ya kan. Kebetulan istri kan kebetulan waktu itu juga adiknya oleh Pak Japar, waktu itu Pak Japar ketua DPD PKS di Hulu Sungai Selatan. Jadi 2009 dicalonkan, alhamdulillah terpilih. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan amanah ya oleh masyarakat dan atas izin Allah semuanya sebenarnya hadirullah semuanya sih. Kita menjalani aja. Ada sampai sekarang jadi ketua nih sekarang. Oke, berarti memang setelah selesai kuliah sarjana ekonomi Pak ya? Ya betul, sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi sebelum kuliah di Malang saya di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam di Surakarta. Itu tahu Surakarta kan? Tahu. Iya, Jawa Tengah, Solo. Solo, betul. Jadi memang perjalanan Bapak ini dari pendidikannya pendidikan agama juga ada. Ya, tadi ini ngaji bisa, nyanyi juga bisa. Itu seimbang, life balance kalau balance. Jadi kalau bahasa agamanya tuh hablum minallah, hablum minannas. Jadi dua-duanya harus seimbang. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan setelah lulus kuliah itu menikah. Ya, berarti betul. memang tidak ada pekerjaan yang Bapak tekuni sebelum belum ada. Oh, berarti langsung ke politik pada saat betul. itu. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu. Ya karena memang tadi sudah disebutkan kan ada hubungan keluarga sama Pak Japar dan beliau waktu itu jadi ketua partai. Tapi selain itu memang Bapak pengen gitu? Enggak juga. Dulu tuh pengen jadi wirausaha sih karena sarjana ekonomi kan. Pengen menjadi pengusaha, tapi ya kadarullah kan sekarang jadi pejabat dan pengusaha. Dua-duanya jadinya dapat ya. Amin, alhamdulillah. amin. Jadi itu cerita perjalanan awal Bapak Fahmi sampai sekarang bisa menjadi ketua DPRD periode ketiga hitungannya seperti itu. Ketuanya kalau anggota jadi dari anggota periode keempat sekarang. Oh oke. Ya. Berarti memang sudah hatam benar nih dengan. Enggak juga sih, biasa aja, biasa aja. Benar beliau inilah masya Allah. Bapak juga asli orang Jakarta? Saya asli Jakarta. Jembatan Kembar Muara Tauya guys. Iya, jadi kalau tahu Jembatan Kembar Muara Tauya ya saya asli situ. Jadi disingkat Jakarta. Nah, Jembatan Kembar Muara Tauya. Oke, ada yang komen nanti yang mana orang Muara Tauya nih? Yang orang Jakarta dan sekitarnya berarti ini kenal sama Pak Fahmi karena beliau lahir asli di Jakarta. Asli di Jakarta saya di sana. Di jembatan itu kan ada di bawahnya sungai. Enggak di sungainya, di sungainya itu dulu ada pohon kasturi. Nah, itu dulu ada pohon kasturi ganal. Di situ di sampingnya pohon kasturi itu rumah kecil tuh paling segini ruangannya. Iya, tapi kadarullah kan Allah mungkin rezeki masing-masing ya. Alhamdulillah. Jadi kita nggak boleh melihat sesuatu itu dari penampilan, dari fisik, dari jabatan ataupun kekayaan. Semua itu harus berbuat baik sama siapapun itu. Karena nggak tahu kita posisi orang tuh, siapa tahu nanti Ica nanti udah jadi anggota dewan nanti ke depannya, atau mungkin bisa jadi wakil bupati. Amin. Ya kan kita nggak tahu Ica, ya kan semua itu bisa terjadi atas izin Allah semua. Jadi Ibu Getriwara kah ya kalau Ica kayaknya? Nah, periode berapakah? Jadi ketua Getriwara sekarang sebenarnya ada yang jomblo. Rija. Ada anggota dewan yang jomblo, masih belum nikah. Iya. Namanya Rija. Oh, Kak Riza, Ica kenal. Ya, itu. Senior Ica di Utuh Alam. Iya, beliau masih jomblo. Iya. Oke. Bukan jomblo sih sebenarnya, belum nikah. Belum nikah. Iya, masih sudah ada pasangan. Statusnya masih biasa, belum ada kawin. Pernikahan belum, statusnya apa sih? Belum menikah tapi gitu. sudah punya pasangan gitu. Iya, banyak pasangannya. Kada bercanda aja. Kada Ica lah aja. Bercanda aja guys, bercanda kita. Karena kalau serius itu nanti nggak bagus juga. Ya, nanti kalau udah serius, terlalu serius juga nggak enak ya hidup ya. Tapi Ica penasaran nih Pak ya, ini di luar dari pertanyaan nih sebetulnya, karena kan Bapak pembawaannya santai Pak ya, bisa memasuki semua kalangan, tapi kan juga sebagai pemimpin kadang ada satu momen yang kita dituntut untuk
tegas dan lain sebagainya. Pernah nggak Pak punya pengalaman yang karena mungkin rekan-rekan kerja Bapak atau bawahan Bapak sudah terbiasa dengan Bapak yang santai, terus tiba-tiba ada satu momen Bapak tegas, kemudian jadi nggak enak di hati, pernah nggak Pak? Sering. Oh, sering. Sering. Jadi kita tuh yang pertama memang nggak pernah ada niat buat apapun ya. Jadi memang bawaan dari dalam. Jadi kalau kita pasti punya rasa marah, punya rasa sedih gitu kan. Ada, tapi yang namanya manusiawi juga, saya kadang kalau ada pernah marahnya juga gitu loh ya kan, manusiawi. Karena mungkin kadang ada sesuatu yang memang mungkin harus bikin perasaan kita tuh harus, ini nggak bener nih, ini harus ini gitu loh, jadi harus ditegesin tuh. Tapi pada prinsipnya kalem sih. Tapi di saat sesuatu yang memang berhubungan dengan harus tegas ya, ulun harus tegas gitu kita. Karena ulun nih yang di sini adalah pimpinan kan. Betul. Orang satu-satunya di DPRD yang mudah-mudahan ulun bisa membawa DPRD ini posisinya selalu kapal itu bisa jalan. Betul. Nah nanti kalau ulun nggak bisa menjalankan, takutnya nanti oleng kapalnya gitu. Jadi harus posisinya kadang tegas, kadang biasa, kadang gimana gitu ya, tergantung situasional. Tapi pada dasarnya ya seperti itu, santai aja. Ya. Karena itu tadi kepemimpinan Bapak. Tapi hati-hati loh sama orang yang santai itu. Iya, makanya itu. Iya, lama kadang kadang yang orangnya biasa aja tiba-tiba masuk penjara gara-gara ngebunuh orang. Loh serius loh, banyak loh kayak gitu, orang-orang yang pendiam tuh bahaya loh. Betul. Nah, kalau banyak ngomongnya kadang nggak tentu banyak sih. Jadi orang pendiam tuh bahaya kadang. Dia kadang nggak bisa ngungkapin. Dia pakai perbuatan gitu. Jadi lebih baik apa adanya aja ya kalau Pak, jangan diam-diam menghanyutkan. Lebih baik apa adanya daripada ada apanya. Ada apanya dulu ya, apa-apanya dulu. Ada apanya. Nah ini sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan yang pengen Ica tanyakan kepada Bapak, karena Bapak sudah khatam di DPRD ini sudah. Tapi jangan bilang khatam juga lah, biasa aja, masih sudah banyak kurangnya. Apa sih bahasanya, sudah istilahnya mengetahui lah seluk-beluknya gitu ya. Saya terbiasa dan bahasa-bahasa terlalu di Sebenarnya kita pengen tahu nih Pak, sebetulnya tugas dari DPRD itu apa aja nih Pak, untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan ketahui juga sebetulnya buhan dewan tuh bagawiannya apa garang, itu bahasa kasarnya ini seperti itu. Ya mungkin ada yang masih belum tahu mungkin ya, jadi mungkin ingin menyampaikan atau berbagi aja, berbagi ilmu terkait DPRD. Siapa tahu nanti yang pendengar di sini nanti 2029 pengen nyalon nih jadi anggota dewan. Nah tugasnya itu adalah topoksi ya, tugas pokok dan fungsi DPRD itu ada 3 ya kan. Pertama adalah fungsi anggaran, budgeting, kalau bahasa Inggrisnya sih budgeting gitu, padahal anggaran. Terus ada legislasi itu yang kedua adalah legislasi itu membuat peraturan daerah. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pengawasan tuh ya mengawasi. Kalau membuat perda kan, legislasi kan membuat peraturan daerah. Kalau anggaran kan kita menganggarkan bersama eksekutif, bupati. Setelah kita anggarkan baru disetujui sebagai anggaran atau perda. Tuh. Jadi ada 3 tupoksi utamanya Tupoksinya gitu ada 3. Tapi secara ini kami pengawasan itu sebenarnya 24 jam sih kami kan. 24 jam. Jadi bisa kapan saja kalau emang ada masukan, ada kadang WA, kadang macam-macam ya, ya gitu. Betul, atau di DM di Instagram, di TikTok kadang. Itu ada TikTok Bapak tuh, silakan di-follow TikTok ya. Di sini ya. Oh, di sini ya. Di sini ya. Mana tadi? Ini. Nah, namanya nih. Iya benar. Follow TikTok Haji Ahmad Fahmi _hub gitu ya. Jadi memang kerjanya 24 jam bisa dibilang seperti itu Pak, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi. Kalau ya seperti itu, karena saya ini disumpah 2 kali. Pertama jadi anggota dewan tuh udah disumpah. Betul. Terus yang kedua sebagai ketua. Jadi memang sumpah itu harus kita tepati ya, janji ya. Betul. Karena sumpah kita harus Bang ya, kalau pas sudah 2 jadi, kali. Jangan sampai saya selama periode pertama sampai sekarang nggak mau berjanji yang memang itu nggak bisa saya tepati. Betul. Jadi berusaha untuk menjadi apa adanya aja. Kalau emang orang nggak mau milih kita nggak apa-apa, itu hak mereka kan. Tapi saya nggak mau
menjanjikan sesuatu hal yang memang nggak bisa ulun tepati. Gitu. Berarti realistis aja. Realistis Pak. aja. Tapi alhamdulillah sih atas izin Allah ya. Jadi 4 kali sekarang. 4 kali. Karena memang kata Bapak semua yang terjadi di bumi ini semuanya atas izin Allah gitu, termasuk Bapak yang sudah bertahun-tahun gitu ya di benar. sini. Kebetulan kan saya juga di pondok juga dulu, jadi ya kalau mau disuruh ngaji ceramah juga bisa sih sebenarnya. Iya. Karena tadi ternyata Ica baru tahu Bapak juga lulusan pondok di Surakarta ya Pak ya? Iya, di As-Salam namanya. Pondok Pesantren As-Salam Iya, Surakarta. betul. As-Salam. Jadi pondok pesantren, kemudian kuliahnya di Malang Pak ya, melanjutkan kuliah di Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, Jawa Timur. Nah, Jawa ini juga Tengah, salah Jawa satu Timur. contoh pemuda yang berbakti kepada Banua, karena setelah merantau mencari ilmu kembalinya ke Banua juga gitu jadi ya. pertama harus berbakti kepada orang tua. Habis itu baru Banua. Betul. Sama Allah sih, Allah dulu berbakti, kemudian orang tua, kemudian Banua. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Nah, kita juga Apalagi nih pertanyaan. Kayaknya banyak banget nih pertanyaannya. Ada 1250 pertanyaan Pak. Berarti kita malam baru selesai nih. Subuh kayaknya. Oh, subuh ya, kirain malam ini. Bagi Kira-kira teman-teman masih banyak gak followersnya? Ini yang udah di- banyak gak yang nonton nih? Yang di YouTube kalau ada pertanyaan boleh ya disampaikan bagi teman-teman semua yang mau bertanya di YouTube-nya Radio HSS, silakan dituliskan saja pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ada linknya sudah di-share ya. Kemudian ini berarti Bapak ini sibuk banget Pak ya, sudah hitungannya sudah 2 periode menjadi ketua DPRD. 3 periode menjadi Iya. ketua DPRD. Iya. Itu sibuknya banget. Nah, jadi memang ketua ini dulu nggak pernah jadi ketua kan. Dulu jadi anggota itu sore itu main bulu tangkis, terus ternyata setelah jadi ketua nggak main bulu tangkis lagi sore, akhirnya 10 kilo naik nih berat badan. Nah ini sebenarnya gara-gara nggak olahraga nih, kurang olahraganya bulu tangkis, jadi akhirnya tinggi nih, naik nih 10 kilo, ini perutnya udah gede nih. Kalau boleh tahu kita kegiatan Bapak sehari-hari sebagai ketua DPRD ngapain aja sih Pak? Ya rapat, ya kan, terus menghadiri undangan-undangan kalau ada, terus ya hobi juga ya kan, terus keluarga. Tapi Jangan Bapak lupa. ada punya kayak organisasi-organisasi khusus nggak yang di bawah pimpinan Bapak selain di sini? Ada KPOT, ketua KPOT ya kan, ketua PBSI. PBSI tahu Kak? Persatuan Bulu Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Terus apa lagi ya? Banyak sih yang minta, cuma kadang waktunya nggak ada. Iya, maksudnya itu kan sudah jadi ketua DPRD kan sibuk banget ya Pak ya, rapat segala macam, kunjungan dan lain sebagainya, ditambah lagi mengurusi organisasi-organisasi, tambah lagi hobi-hobi, dan hobi Bapak juga ini melibatkan pemuda-pemudi Hulu Sungai Selatan juga ya Pak ya. Ya, hobinya nih dulu ekstrim sih, sekarang agak mulai mengurangi ke ekstriman. Kenapa? Karena himpadanya mulai halus sudah. Himpadanya mulai halus karena faktor umur juga, mungkin karena faktor tanggungan juga ya kan, kita kerjakan buat keluarga, buat takutnya kenapa nanti nggak bisa kerja. Betul ya, terus juga buat masyarakat Hulu Sungai Selatan. Iya, karena kita memerlukan Bapak gitu. Nah gitu, kalau nggak cedera terus apa-apa nanti nggak bisa ke kantor ya kan, mudah-mudahan jangan lah. Karena banyak sekali tentunya program-program ataupun kerjaan-kerjaan yang di Dewan yang harus dihandle sama Bapak ya Pak ya. Ya betul. Kalau kita boleh tahu kira-kira program-program unggulan yang ada di DPRD Hulu Sungai Selatan ini apa aja nih Pak, kalau kita boleh tahu? Program unggulannya kami di sini ya menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi setiap kali kami hearing, setiap kali kami reses ke dapil, kami menyerap aspirasi, kemudian aspirasi itu kita sampaikan, disebut pokir namanya ya. Disebut pokok pikiran. Pokok pikiran. Jadi disingkat pokir. Oke, jadi salah satu program unggulan dari Dewan adalah menyerap aspirasi masyarakat. Ya itu memang tugas kita sih sebenarnya. Salah satu janji kita kan disumpah kemarin gitu. Iya. Nah, cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya nih untuk sampai ke Dewan untuk bisa disampaikan itu seperti apa nih Pak, kalau kita boleh tahu? Yang pertama bisa langsung datang ya ke DPRD, di Rumah Rakyat ini, alamatnya di Bundaran ini apa namanya? Dodol. Habis itu bisa lewat sekretariat. Nah, sekretariat mungkin nanti ada kontak personnya ya, atau ada IG-nya juga ada, sekretariat DPRD juga ada IG-nya, bisa DM ke sana.
bisa langsung melalui anggota DPRD-nya masing-masing, ya kan? Oh, betul. Ya. Yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Ya, ada di dapilnya betul. masing-masing. Betul sekali. Terus untuk memastikan aspirasi masyarakat itu bisa terserap dengan baik seperti apa, Pak? Apakah melalui rapat-rapat atau memang ada tindak lanjutnya seperti apa? Ya, kalau untuk memastikannya itu ya kita memastikannya lewat anggaran ya kan, Oh, karena ya, kita kembali membahas lagi ya. anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, mungkin ya ini juga salah satunya harus ada hubungan baik juga dengan pemerintahan atau bupati ya kan yang terpilih. Jadi masing-masing tuh sama-sama simbiosis mutualisme. Jadi pemerintah daerah membutuhkan DPR dan DPR juga membutuhkan pemerintah. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan itu akan jadi bermasalah nantinya gitu loh. Jadi kayak perangko lah, nempel terus nih. Timpang nanti ya. Tim ya, jadi mereka itu satu hal yang satu kesatuan. DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan dan pemerintahan itu adalah bagian dari DPRD itu. Oke. Terus ini juga berkaitan dengan pemimpin kita yang baru, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang kemarin baru dilantik kemarin ya. Alhamdulillah. Bapak menghadiri kemarin? Alhamdulillah kemarin menghadiri dan first time ya untuk masuk ke Istana Negara. Oh, Masya Allah. Ya, baru Gimana tahu. ceritanya, Pak? Wah, luar biasa ya. Biasa dulu. Biasa. Jadi kalau baru pertama ya kemarin masuk ke Istana Negara, cuma handphone harus ditinggal. Iya, nggak boleh. Sekali. Dan ditinggal, cuman permasalahannya adalah satu sih yang kemarin menjadi masalah. Pulangnya gimana ngubungin ini Alpi saya. Nggak bisa, akhirnya lama kemarin bisa ketemu. Alhamdulillah. Nah, cuma masalahnya nih kemarin nomor Alpi lupa. Bukan lupa sih, nggak diingat. Nomor istri juga nggak ingat. Jadi mau ngubungin siapa gitu. Ada sih teman punya handphone kemarin waktu itu kan, ketua DPRD Tanah Bumbu waktu itu kan ketemu. Dia udah ketemu ajudannya. Kemudian kan dia ada punya handphone. Handphone mau ngubungin Alpi gak ada nomornya, nggak tahu. Istri nggak tahu nomornya. Aduh, ini harus sebenarnya pengalaman ini bisa jadi pembelajaran. Harus hafal nomor Alpi, nomor istri ya kan, takutnya apa-apa kita. Itu itulah yang pengalaman berkesannya sih. Jadi kemarin gimana ketemu sama Pak Alpinya, Pak? Saya telepon nomor saya sendiri. Kebetulan tas saya kan dibawa sama Mas Alpi nih. Iya. Dia telepon itu pun udah lama baru diangkat sama Alpi, nggak dengar katanya di tas ya ampun. Tapi nggak apa-apa, itu suatu pengalaman ya kan. Tapi ini bupati yang sekarang nih luar biasa loh. Beliau tuh dilantik langsung oleh presiden. Betul. Ini pertama dalam sejarah ya, Pak ya? Pertama, iya benar. Untuk kepala daerah itu langsung dilantik serentak oleh presiden. Iya, sekarang beliau lagi ini di Magelang. Lagi apa ya? Proses kepemimpinan mungkin ya. Gitu ya, retreat Pak ya? Ya, kepemimpinan. Sampai tanggal berapa, Pak, kalau boleh tahu? Tanggal akhir bulan ini. Jadi selesai. seminggu lah, 8 harian ya. Nah, itu berkaitan dengan pemimpin yang baru nih, Pak. Kira-kira apakah nanti ada dari DPRD sendiri ada regulasi baru atau ada program-program baru yang nanti disesuaikan dengan visi misi bupati dan wakil bupati kita yang baru dilantik? Ya, jadi nanti kita hari ini tadi udah nyusun Banmus ya, Badan Musyawarah untuk jadwal bulan depan. Jadi nanti tanggal 3 hari Senin malam Selasa kami mengadakan paripurna ya, paripurna pidato pertama bupati nanti di DPRD. Nah, setelah itu tanggal 5 bulan Maret akan ada sertijab se-Kalimantan Selatan. Jadi untuk bupati dan wakil bupati se-Kalimantan akan kebetulan saya juga nanti ada undangan ya, juga menghadiri di provinsi untuk menghadiri serah terima jabatan Kalimantan Selatan untuk bupati, dan semoga nanti beliau setelah itu kan jadi memimpin Hulu Sungai Selatan. Kami DPRD Hulu Sungai Selatan beserta ketua, pimpinan dan anggota mendukung Pak Bupati dalam hal membangun Hulu Sungai Selatan. Tuh, sesuai dengan visi misi beliau membangun desa, menata kota. Nah, tapi terkendalanya sekarang ada di anggaran sekarang gitu, karena anggarannya kan sekarang lagi ada efisiensi ya dari pusat juga ya. Betul. Gitu. Ya semoga aja nanti kedepannya akan bisa antara pemasukan
dan pengeluaran daerah nanti akan balance. Iya. Selama ini nanti 2025-26 tuh gak seimbang, jadi banyak yang keluar duitnya daripada masuk ke daerah gitu. Jadi doain aja semuanya masyarakat Hulu Sungai Selatan, kita bisa keuangan kita bisa lebih sehat lagi, lebih baik lagi nantinya, amin. Amin, karena memang efisiensi ini memang seluruhnya gitu ya Pak ya, merata. Seluruh Karena Indonesia. karena memang dari pusat sudah menganggarkan segitu gitu, jadi kita nggak bisa. Iya, apalagi tadi pas Posrembang juga tadi udah disampaikan, saya mendengar dari Pak Sekda bahwasanya untuk tahun ini 2002 ini udah ada pemotongan untuk dinas PO itu 50, sekian M untuk di dinas PO ya. Jadi untuk itu salah satunya tadi untuk jalan, nggak ada lagi pembangunan jalan nih kayaknya gitu. Dan mungkin banyak ada lagi nanti pemotongan lain ya. Makanya kita berdoa semuanya semoga nanti keuangan daerah kita ini bisa baik lagi, lebih sehat lagi. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran kita doakan mudah-mudahan juga lebih banyak pemasukan ya daripada pengeluaran gitu, artinya kan sehat benar gitu. Nah, kami eksekutif dan legislatif insya Allah akan mendukung, bersinergi untuk mendapatkan APBD kita ini bisa lebih sehat lagi. Kalau APBD sehat, maka masyarakat di Hulu Sungai Selatan itu akan mendapatkan dampak yang bagus juga. Betul. Gitu, pembangunannya, kemudian dan lain-lain, tunjangannya juga akan bisa naik. Kalau sama ini kan mungkin nanti tunjangan akan dikurangi nih karena ada efisiensi itu gitu loh. Jadi ya gimana lagi gitu loh. Ini suatu hal yang memang tidak bisa harus dihindari. Oke. Berarti itu salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Ya termasuk gitu mungkin ya, Pak, DPR juga nanti akan ada pengurangan gitu loh, sama aja gitu. Oke. Semoga keadaan cepat membaik ya Pak ya, seiring Ya dengan semoga, berjalan amin waktu. amin. Izin Pak, kita membacakan pertanyaan dari teman-teman Oke, di oke. YouTube ya Pak ya. Siapa ya Oh, yang ada bertanya ini nih? yang bertanya dari Sulian. Sulian, oke, selamat pagi dan jelang siang Pak Sulian, 15 menit lagi siang. Lengkap tuh rinci. Jara Kakak Sulian, bagaimana nih Ketua DPRD dapat bersinergi katanya dengan organisasi-organisasi kepemudaan untuk menciptakan program-program yang mendukung kreativitas dan inovasi anak muda di Hulu Sungai Selatan. Iya, jadi kalau untuk mendukung anak muda ya kita sangat mendukung ya, sangat mendukung. Betul. Sekarang kita lihat ya visi misi Bupati itu ada nggak terkait itu ya untuk kepemudaan nih. Nah kalau untuk kita pribadi ya secara secara DPRD ini untuk kepemudaan kita nih namanya mungkin lu mau menjelaskan sedikit terkait DPRD ya. Boleh. DPRD ini adalah tadi anggaran, yang punya uang itu adalah eksekutif. Ini bahasa nyaman biar biar masyarakat kita tuh ada tapi apa itu jelas bahasanya lah. Jadi yang pun itu adalah eksekutif, dewan itu menganggarkan. Jadi sekali lagi kegiatan-kegiatan itu kan bisa aja sih sebenarnya dianggar oleh DPRD, cuman kadang belum tentu disetujui oleh eksekutif. Kalau dari ulun pribadi itu lebih ke sekarang ulun kan jadi ketua KPOT ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia. Itu dari kecil-kecil, dari TK, SD itu kita ngadain terus setiap tahun. Mereka belajar untuk mengenalkan alat-alat tradisional yang mungkin saat ini banyak anak-anak kita itu yang muda-muda, kecil-kecil itu main gadget terus ya. Sekarang tuh kami di KPOT itu sekarang alhamdulillah juga untuk anggaran juga kemarin kita dapat gitu kan untuk anggaran KPOT. Nah ini salah satu mungkin untuk kepemudaan. Terus di bulu tangkis juga kan kita mengadakan event bulu tangkis, kemudian atlet-atletnya juga kita sekolahkan keluar Kalimantan, di Jawa, untuk ada 6 orang sekarang bulu tangkis tuh ya, supaya nanti Porprov di 2025 ini yang nanti ditala ya kalau nggak salah, nah itu bisa menyumbangkan emas lah paling tidak. Ya kalau yang lain-lain mungkin pada prinsipnya akan mendukung sih, tua muda semuanya kita dukung ya, nggak harus muda aja tapi yang tua-tua juga kita sama-sama dukung. Pokoknya semua kalangan diberdayakan ya Pak ya di Hulu Sungai Selatan ini, perempuan tapi laki-laki. masyarakat itu mungkin udah bisa memahami ya artinya apa.
Ya mungkin kalau jadi bupati mungkin ke depan kan bisa harus kayak gini programnya karena ulun yang punya duit nih. Iya. Nah kalau di dewan ini kan kami namanya tadi ada 3 kan fungsinya, yaitu adalah anggaran, kemudian mau legislasi kan, membuat peraturan, dan ketiga adalah pengawasan. Nah jadi kalau untuk membuat suatu kegiatan itu sebenarnya punya bupati gitu, pemerintah daerah. Nah, fungsinya gitu loh. Nah jadi biar masyarakat tuh bisa memahami juga. Ya mungkin kalau ulun nantinya kedepannya pengen memajukan Hulu Sungai Selatan lebih baik lagi, ya bisa jadi nyalon jadi bupati ulun. Harusnya gitu loh. Enggak, ini bukan ini mau membayangkan bagaimana kalau ulun tuh harus membangun Hulu Sungai Selatan, ya berarti harus jadi bupati gitu loh. Kalau untuk dari DPR ini fungsinya 3 tadi. Jadi kita kadang nggak bisa harus kayak gini karena uangnya kan punya pemerintah daerah gitu. Bisa menganggarkan ya Pak ya di sini. Iya, menyetujui anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Oke, seperti itu ya. Semoga terjawab. Semoga jawabannya bisa memuaskan ya. Karena kita bukan pemuas. Ini juga ada pertanyaan nih Pak di WA kita. Katanya kan ini menjelang Ramadan nih. Hamin berapa Ramadan ya kita ya? Hamin 2 ya? Senin kalau nggak salah ya. Wah, parah mana lagi lah berpuasa. Masa 2 sih? Sabtu ya. Sabtu atau Minggu gitu ya? Sabtu atau Minggu menunggu keputusan isbat. Parah mana nih lagi Pak ya bulan puasa. Iya. Kira-kira nih adakah katanya program Ramadan atau ada sahur atau buka on the road katanya dari DPRD? Jadi kalau DPRD ini sementara ini tidak ada sahur, tidak apa. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya masing-masing anggota dewan itu punya kegiatan sendiri gitu loh. Tapi secara instansi kami tuh paling buka bersama untuk apa. Tapi itu pun juga untuk kalangan, maksudnya kantor aja gitu, anggota dewan dan staf. Nah itu aja jawabannya. Oke, berarti untuk sekarang sementara belum ada untuk buka bersama sama masyarakat gitu ya? Nanti mungkin itu masing-masing individu ya. Ya. Tapi secara instansi kami seperti yang sebelumnya ya, ada buka bersama paling sama teman-teman anggota dewan sama sekretariat di sini. Terus mungkin ada tausiah di DPRD gitu. Oke. Tapi kalau dari Bapak sendiri punya rencana nggak Pak, kira-kira mau sahur on the road kah sambil trailan atau apa? Ya sebenarnya sih banyak sih. Mungkin nanti kita punya program sendiri ya kan. Ditunggu saja nanti. Iya, yang penting kita banyak berbagi ya. Berbagi itu bisa berbagi apa aja ya. Jangan lupa berbagi ya gitu. Nih saya ada punya kata-kata juga nih gitu. Jangan lupa berbagi kebahagiaan dan jangan lupa bahagia dan berbagi kebahagiaan gitu. Betul, jangan lupa bahagia dan berbagi kebahagiaan. Nah, dan di samping tagline lo tadi ingat nggak Bian? Tagline-nya apa tadi? Keep smile. Humble, alhamdulillah. Ya, keep smile, humble, alhamdulillah. Nah ini merupakan tagline dari Pak Ketua. Ica pengen tahu nih, keep smile itu deskripsinya, penjabarannya apa nih Pak? Ya pertama, keep smile itu kan sesuai dengan yang disampaikan oleh agama kita kan, senyum itu adalah ibadah. Betul. Jadi Ica nggak perlu nah enak aja kalau mau ibadah dapat pahala kan tinggal senyum gitu kan, betul, sama orang. Cuman jangan senyum terus. Apalagi lah untuk tiang listrik Pak. Iya, pas lagi sendiri senyum. Jangan juga deh kalau ada orang senyum. Itu tuh ibadah. Smile, betul. Kemudian humble tuh yang ini nih biasanya kita. Yang kita jajak nah, itu humble. Humble tuh rendah hati ya. Jadi saya mengingatkan diri sendiri juga atau buat saya sendiri ya, untuk selalu rendah hati, nggak boleh sombong sama orang, nggak boleh ngelihat seseorang tuh dari status kekayaannya, status pangkatnya. Jadi semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah. Jadi kita melihat orang tuh dari takwanya kalau menurut agama Islam ya. Betul. Segala sesuatu. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya siapa yang paling bertakwa itu siapa inna akramakum itu apa ya bahasanya? Jadi yang paling bagus itu adalah takwanya gitu. Siapapun itu jangan ngeliat dari orang tuh bungasnya. Kada bungas jangan dikawani itu. Ya kan, terus kada jabatannya jangan kada bakawan ya. Nah, kada duitnya jangan dikawani, kada. Semua itu sama. Yang membedakan adalah takwanya. Betul. Itu harus humble. Alhamdulillah. Ini mengingatkan diri pribadi saya. Mungkin nanti kalau ada yang
ulun kada tatagur, mohon maaf ya, mungkin pasti kada lihat atau kada apa. Ada pinanduka ya kalau. Terus yang ketiga yang alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini banyak sekali yang kita kadang lupa untuk bersyukur. Contoh nih, kita sehat ini itu udah luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Contohnya kemarin saya sakit di COVID ya, tuh 11 hari COVID di rumah sakit. Itu nggak ada artinya semuanya. Ada punya mobil ya kan, punya rumah, punya keluarga, anak bini, kita nggak bisa ketemu. Iya betul. Punya apapun nggak ada harganya. Jadi sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur. Terus bangun tidur juga kayak bangun tidur tadi kan kita nggak tahu kan nikmat Allah kan. Betul. Ya kan, tadi berdoa nggak bangun tidur. Allahumma alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan lupa, karena siapa tahu kita nggak dicabut Allah kan nikmat hidup kita kan mati dong. Nah, banyak sekali kan nikmat, jadi selalu bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kata Allah, kalau kita bersyukur akan kutambahkan nikmatku. Jadi alhamdulillah ya, dari dulu alhamdulillah banget nih atas izin Allah semua, dari kecil sampai sekarang alhamdulillah. Kayaknya Allah sayang dan bagus aja gitu. Nah, alhamdulillah, karena mungkin ulun selalu bersyukur sama Allah terus nikmat-nikmatnya semuanya. Dan ya salah satu nikmat bersyukur adalah memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya ya kan. Betul. Nah, dan juga tapi ada lanjutannya kan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur maka sungguh, kata Allah, inna itu sungguh ya. Jika bahasa kandangan tuh bujuran nih nah, jadi bujuran nih nah. Inna azabil lasyadid, sungguh ajabku, bujuran ya Allah tuh, ajabku tuh sangat pedih. Ini nih sangat pedih masalahnya. Coba kalau pedih aja gitu nah, masih mending kan, ini sangat pedih. Makanya ulun mengingatkan diri pribadi dan mungkin semuanya yang mendengarkan hari ini atau yang menonton, jangan lupa kita selalu bersyukur. Betul. Dan selalu ucapkan alhamdulillah. Gitu. Itu tadi panjang ya. Tagline-nya 3 kata, ternyata penjabarannya sebegitu masya Allah luar biasa gitu. Apalagi yang alhamdulillah tadi, karena banyak hal sesederhana kata Bapak, kita bangun tidur aja tuh kadang biasa aja, padahal itu hal yang harus kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah kita bisa kembali bernafas di pagi itu, kembali bangun, membuka mata dan beraktivitas tentunya. Alhamdulillah, keep smile, humble, alhamdulillah. Ya, udah apa? Tagline dari Bapak Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan. Jangan lupa di follow tuh, ada TikToknya Bapak Ketua DPRD. IG-nya juga, IG-nya juga ada. Instagram Ahmad Fahmi. Ahmad Fahmi aja. Ahmad Fahmi. Iya, nggak ada hapnya, nggak ada hap, nggak ada haknya. Oke, kalau TikToknya itu Haji Ahmad Fahmi _hap gitu ya. Haji Ahmad Fahmi _hap. Nah itu kayak di situ ya. Tuh. Nah benar. Kalau YouTube ada nggak Pak? Oh, YouTube ada juga, Ahmad Fahmi juga. Kalau YouTube biasanya apa Pak kontennya Pak? Banyaknya YouTube sih ini ya, nge-trail ya. Oh nge-trail. Nge-trail masih ya. aktif nggak Pak? Kurang sekarang karena sekali lagi mengurangi hobi-hobi yang begitu ekstrim sekarang. Ya. Karena merasa umur udah tua, udah apa. Jadi sekarang lebih ke hobinya sekarang ke biliar sekarang. Enggak tua-tua amat Pak. Masa ini masih udah gagah ini banget, masih 42 glowing, ini. shimmering, splendid. Coba udah kameranya. 42 guys. Iya. Bentar lagi 43 nih. Gak kerasa kemarin 41. Oh iya. Ya kan? Sekarang 42. Iya. 43. Tapi masih aware banget sama penampilan nih Pak Ketua kita, alhamdulillah glowing banget nih. Skincare-nya tadi apa? Jangan disebutin Jangan nanti ya kena ini. Kecuali nanti kalau ada yang mau endorse beliau boleh ya kan Pak? Benar. Jadi di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat, kita skincare-nya wudu. Oh, iya kan? Wudu gesai lah. Wudu. Betul. Karena itu bisa mencerahkan luar dalam. Ya, gitu sama Pak. hatinya juga dibersihin. Kadang hati kita kadang sudah banyak iri, dengki sama orang, itu harus dibersihin biar kita awet muda. Kadang kita terlalu banyak mikirin orang, akhirnya kita tua cepat. Nukaran pulang itu nah jarang hati asal kayak di karokot bedawang jelah pampahnya mau kita sayang tua kan. Karena semua itu kan Allah yang ngatur. Betul. Kita rezeki itu nggak ada yang pian dapat rezeki ini aku anak juga karena karena udah rezeki pian ada, rezeki ulun ada, rezeki masing-masing sama itu ya, tadi wudu, bersihin hati, jangan ini gitu.
Ya dan insya Allah awet muda. Insya Allah terbukti nih Bapak Fahmi ya. Sebenarnya gitu juga tuh lightingnya loh. Bapak jangan dibongkar Pak. Itu biar jadi rahasia dapur. Ya, biar, Tapi tetap biar tahu gitu loh. Iya lightingnya banget guys. Beliau ya. Aduh. Baby face jar Pak. Ya jangan baby face ya. Kalau baby face nggak apa-apa. Baby Pak. Baby. Iya benar. Baby. Ya, Nah itu ya. tadi menarik meskipun tadi banyak banget kerjaannya Bapak ya sebagai ketua dewan, kemudian aktivis juga, pengusaha juga. Ini banyak banget, pusing banget tapi tetap awet muda dan glowing shimmering splendid ya kalau kata anak muda malah. Salah satu tipsnya tadi adalah bersihkan hati, sucikan diri, positive thinking. Betul. Nah ini positive thinking ini belum saya bahas nih. Wes, boleh. Nih kita salah satunya kenapa kita berpikiran yang baik-baik. Jadi kita harus berpikir positive thinking sama Allah. Kenapa? Karena sekali lagi semua itu yang ngatur Allah. Jadi ada sesuatu hal yang nggak baik buat kita jangan kenapa sih Allah ngasih ini. Ya kita berpikirnya bukan gitu, tapi berpikirnya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin Allah sayang sama kita, jadi kita nggak dapat ini gitu. Jadi akhirnya kita tidur juga enak gitu kan. Terus kalau mau apa-apa tuh maafin aja semua orang, nggak usah diingat-ingat lagi, maafin aja biar kalau ada yang jahat sama kita biar Allah aja lah yang ngebalasnya gitu. Tapi susah Pak kalau misalnya kayak gitu, tidak semua orang punya pemikiran dan keikhlasan. Ya itu susahnya gitu maksudnya ya kalau pengen hati tenang apa itu harus berpikir kayak gitu. Jangan mikirin orang. Jangan mikirin orang apa gitu, karena rezeki semuanya, apalagi kalau iri dengki itu janganlah gitu, dijauhkan lah dengan gitu-gitu. Fokus sama diri sendiri aja. Fokus gitu sama diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, terus ya ibadah. Betul. Sama berbakti sama orang tua. Masya Allah, berbakti dengan orang tua dan benua. Benar sekali. Ini Ica juga glowing loh guys. Kita tanya lah, tuh kan bongkar juga akhirnya. Ya. Kita sama aja Pak glowingnya berdua. Iya. Karena air wudhu tadi lah juga. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, ini ada pertanyaan juga Pak, katanya gimana nih untuk masyarakat kalau misalnya pengen mengajukan aspirasinya selain di Musdes. Iya nih ada yang tanya kalau ada nomor interaktifnya kah atau apa gitu. Tadi untuk DPRD ya, kalau mau ke DPRD bisa langsung datang. Tapi kalau interaktifnya bisa di sekretariat DPRD. Instagram ada. Kalau WA ada nggak Pak? Apakah melalui WA? Kalau WA belum ada saat ini. Aplikasi juga belum ada. Iya. Tapi ini masukan ya. Masukan sih ini buat DPRD, nanti bisa ada. Nanti saya usulannya nih bagus nih. Mungkin pertanyaan nanti dari Azifa Kausar Pak. Azifa, Masya Allah lo Azifa Bupati tahun kemarin mau nyalon ya, tapi kemarin dia nyopot sendiri beliaunya. Nggak mau dia ternyata. Ya nanti kita Azifa bagus sarannya. Isu ya Pak ya pada saat itu. Cuman isu. Iya. Masya Allah. Gitu. Terima kasih ya Aziz Pak ya masukannya tadi, mungkin ada aplikasi dan lain sebagainya gitu. Ya. Dan terakhir nih Pak, ini kan Bapak jangan terakhir, nanti gak ketemu lagi. Enggak, maksudnya terakhir sama masyarakat kita gitu loh. Yang lain. Ini kan Pak Fahmi ini kan luar biasa perjalanan hidupnya, alhamdulillah kalau kita lihat enak-enak aja gitu ya kalau kita lihat ya, tapi kan Bapak yang menjalani gitu. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran orang tua. Ya, betul. Doa orang tua, dukungan orang tua. Kira-kira bisa Bapak ceritakan nggak sekalian mengasih motivasi nih untuk anak muda di Hulu Sungai Selatan nih, kalau pengen sukses harus seperti apa dengan orang tua? Oke, baik. Jadi kalau orang tua ya, tapi ini pribadi saya yang mungkin curhat sharing. Jadi dari dulu memang ulun tuh ini sebenarnya ulun bano aku. Jadi bahasa apa ya kita ini ya? Gue nama Pak. Jadi ya mohon maaf ya penonton semuanya nih. Jadi kadang bahasa Banjar, kadang bahasa bagi ulun orang tua itu adalah keramat hidup. Ini bagi laki-laki ya, tapi kalau perempuan itu surganya adalah suaminya. Bagi ulun orang tua itu adalah keramat hidup. Jadi selama masih ada orang tua, berbaktilah. Jadi jangan cuma bilang berbakti, tapi orang tua masih mengalahi orang tua, apalagi orang tua. Jadi kan dalam Al-Quran itu kenapa ya di Al-Quran itu disebutkan ya harus berbakti, dan saja kita nggak boleh loh sama orang tua. Nauzubillah kalau sampai orang tua kita nangis ya gitu loh. Jadi nah ini ada 3 doa yang antara Allah dan
hambanya tuh tidak ada hijab. Yang pertama adalah doa anak yatim piatu. Itu hati-hati loh sama anak yatim piatu tuh, doanya mustajab karena antara Allah dan hambanya tidak ada hijab atau penghalang. Jadi langsung Allah dengar. Betul. Anak yatim piatu. Terus yang kedua adalah doa orang yang teraniaya. Hati-hati kita, makanya saya bilang kan, kita jangan sampai berbuat baik terus sama orang. Kalau nggak bisa berbuat baik, palingnya jangan nyakitin orang, apalagi Betul. nyakitin orang. Udah seorang udah apa ya, kayaknya malah sakit, dia berdoa Allah kabulkan. Itu hati-hati sama orang yang teraniaya. Yang ketiga adalah doa orang tua kita. Nah, alhamdulillah abah masih hidup. Dulu mama masih almarhum, udah 5 tahunan ya udah almarhum mama. Jadi keramat hidup ulun tinggal 1 sekarang. Minta doa juga semuanya ya buat yang ada di nonton atau ada yang dimanapun. Semoga abah sehat selalu, Amin. panjang umur. Amin. Jadi tetap bisa mensupport dan mendoakan kita. Amin. Gitu. Karena doa orang tua itu adalah mustajab. Tapi alhamdulillah Mama dan Abah Pian sudah sempat untuk menikmati kesuksesan Pian, Pak. Ya alhamdulillah. Dan saya alhamdulillah dari kecil tuh nggak pernah apa ya melawan gitu nah. Ini salah satu keberkahan hidup ulun sih juga. Kada pernah melawan. Jadi diam aja ulun. Walaupun kadang mama tuh dulu sesapu menghambat karena ading menangis. Nah, ini sebenarnya bagi orang tua siapapun di mana, karena ulun anak pertama ya. Jangan juga disariki anak yang pertama tuh gara-gara ading menangis gitu, kasihan kakaknya, padahal dia kakaknya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ading menangis dihambat dicara. Tapi mama tuh luar biasa sih orangnya. Gimana Care, sih Pak sayang sosok banget. Mama Bapak di mata Bapak? Ya, sosok orang tua pasti pertama tadi saya anggap keramat hidup ya. Doa mereka tuh sangat mustajab. Jadi jangan sampai kita minta doa ke orang lain sedangkan orang tua kita nggak diminta gitu loh. Dan mereka itu doa apa keramat hidup lebih bagus daripada doa yang lain-lain. Mohon maaf nih bukannya Iya, betul. tapi memang orang tua kita tuh luar biasa. Apalagi ibu Karena ya Pak ya. iya, apalagi ibu. Jadi hormatilah mereka, berbaktilah kepada mereka, sehingga keberkahan kita juga akan dapat insyaallah gitu. Ada nggak Pak pesan dari mamanya Bapak yang Bapak ingat sampai sekarang? Kalau pesan selama ini ya jadi orang baik-baik lah, kita aja yang ulun ingat sih. Baik-baik. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ulun berbuat baik aja terus sama orang. Karena kebaikan kita tuh kalau nggak kita, anak kita, cucu kita nanti yang menikmatinya. Itu. Masya Allah. Ya mohon maaf mungkin kalau ada sesuatu yang mungkin ulun ada yang kada sengaja atau sengaja mungkin menyinggung perasaan kawan-kawan atau ada yang pernah tersinggung ulun, apa ulun minta maaf ya kan semuanya. Gitu. Oke. Sudah ya, nanti kita nangis lagi di sini. Pokoknya semua ini Tapi matanya kenapa berlinang gitu ya? berlinang ini nih. Kayaknya keingatan orang tua juga nih, ya kan? Doa orang tua ya kan tuh Ya, sangat mustajab ya Pak ya. benar. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman semua yang orang tuanya masih lengkap, Betul. masih ada ibu, masih ada bapak, tolong disayangi, dihormati, dijaga. Nanti kalau sudah tiada baru terasa. Karena ada lagunya kan? Boleh lagu penutup Pak, silakan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jangan, nanti kita nyanyi terus. Terus akan aja Pak. Kapan-kapan kita nyanyi bareng sama ketua DPRD boleh, lah. boleh. Boleh nggak? Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa Pak, nanti kita. Maksudnya kan nanti kita bisa nyanyi terus ada duet sama masyarakat yang mau Boleh. gabung. Wah itu keren tuh. Oke. Terutama boleh mau lagu apa aja, boleh dangdut, pop, bahasa Tapi Bapak sukanya lagu Jawa ya Pak tadi? Jawa Pride juga sih, kita ada Jawa Pride ya. Oke. Selagu lagi Pak. Salah ya. Apa ya tadi? Kalah Kak tadi judulnya. Kalah judulnya kalah. Ya. Opo ora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu neng saiki malah ninggal aku. Ayah kapan-kapan ngaji bareng juga boleh sama ketua nanti
Iya, boleh-boleh aja, kita semuanya ngaji bisa, nyanyi bisa, pokoknya apa aja insya Allah sih. Yang penting bisa berbagi kebahagiaan sama orang lain. Masya Allah. Jangan lupa di follow Instagram Pak Fahmi dan juga TikToknya Pak Fahmi di @haji_ahmad_fahmi_hab. Kalau Instagramnya di Ahmad Fahmi. Fahmi. Iya. YouTube-nya YouTube-nya Ahmad Fahmi juga. Ahmad Fahmi Ahmadnya pakai K ya, kayak Ahmad. kayak yang di situ tuh, situ tadi ya. Nah, ada K-nya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Fahmi, Pak Ketua. Sama-sama Mbak Ica Alhamdulillah. dan semuanya ya yang kru-kru di Terima kasih sini nih. banyak. Luar biasa, ada puluhan ratusan ya Allah. Terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah bertanya melalui live chat YouTube-nya Kak Radio HSS. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab ya, silakan boleh DM ke Boleh kan di Instagramnya ke tadi? Instagram Bapak Sini ya, ya, atau iya. ke TikTok silahkan. Nanti juga Ica menantikan live TikTok Bapak nih. Ya, tapi mohon maaf ya kadang ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, yang namanya kita manusia biasa ya kan, kadang nggak semua bisa memenuhi Iya, keinginan gitu. Jadi dari awal saya sampaikan, saya tuh nggak mau menjanjikan sesuatu hal yang memang ulun kada mampu. Iya, betul. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin mau minta apa dan lain-lain, atau kalau mampu, ulun akan janjikan mampu. Kalau kada, insya Allah julun hasil milik Allah gitu. Biar jangan ada Jangan tadi ada harapan PHP gitu ya. kan ya kan, Betul. ada harapan gitu. Pokoknya kalau Bismillah misalnya aja. ada apa-apa silakan DM aja gitu ya. Kalau Boleh, misalnya boleh, Bapak ada waktu boleh. luang nanti Bapak baca-baca Nah, kadang gitu saya ya. Instagram saya itu kadang saya mengundang, saya teruskan lagi ke grup saya. Jadi Oh, Alpi ini tahu kadang. tapi Bapak Kadang dari Instagram, Instagram. itu punya admin kah atau Bapak sendiri yang pegang? Kalau Ahmad Fahmi itu langsung ulun. Oh, Kalau Sohib Fahmi itu Mas Alfi, Oh, Ahmad oke. Alfianur. Oke, bisa dua-duanya di DM Bisa, aja gitu ya bisa, kalau punya ya, aspirasi. Bisa. Oke Selama deh. kita bisa hadir, biasanya kita datang. Tapi kalau kada kawa, ya gimana, nggak Berelaan bisa ya, ya kan, Bapak. berelaan, teriring doa sih insya Allah. Doa Oke, terbaik. Masya Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah nanti kita bertemu di episode selanjutnya di Dewan Menyapa tentunya. Terima kasih banyak Ica dan Pak Fahmi. Terima kasih juga semuanya yang nonton udah ya. Iya, Terus Kak betul. Radio makasih loh, Kak Radio makasih banyak. Pokoknya jangan lupa juga nih, Di follow kalau di follow Kak Radio HSS, HSS untuk untuk Instagram dan TikTok. dan YouTube-nya juga. Kalau YouTube Subscribe. nanti di subscribe. Oke, Oke. jangan lupa loh. Nanti kalau lupa keinget lagi nanti di Kalau subscribe. lupa nggak ingat loh. Mumpung ingat, ayo. Terima kasih banyak semuanya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu Pak lagi.